Bapak dan Ibu, selamat datang di PPSDN Geminerba. Terima kasih sudah memilih lembaga pendidikan ini untuk mengembangkan kompetensi Bapak dan Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Oke, saya mau kasih yel-yel. Nanti kalau saya bilang pasca peledakan, Bapak Ibu bilang bisa kompeten gitu ya. Coba kita pasca peledakan. Bisa, kompeten. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Kalau ada pepatah tak kenal maka Saya. izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya masih sama seperti yang dulu Bapak dan Ibu. Nama saya Donald Erlang Bulan. Saya menyelesaikan pendidikan S1 S2 saya di pertambangan tahun 2009 sampai 2015. Saya bekerja di sektor pertambangan. Terakhir saya sebagai senior engineering. Tahun 2015 saya masuk ke PPSDN Geminerba mengabdi di sini. Tahun 2024 saya diangkat sebagai widya suara atau pengajar, gitu ya Bapak dan Ibu. Ya ini mungkin untuk detail jalur komunikasi. Kalau nanti misalnya ada diskusi, dipersilakan. Baik Bapak dan Ibu, saya juga belum kenal Bapak dan Ibu. Boleh memperkenalkan diri mungkin? Ada yang belum kenal? Ya silakan Pak, boleh nyaring. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wali Ahsan dari PT ABC. Jabatan terakhir sebagai supervisor. Baik, terima kasih. Tepuk tangan ya. Saya mau tanya nih, review pembelajaran yang kemarin ya, di bab sebelumnya. Ada yang tahu nggak? Mengapa perlu pemboran dan peledakan? Pak, Oh iya, silakan. karena batuannya keras sehingga produktivitasnya tinggi. Oke, tepuk tangan ya. Iya. Kalau kita lihat di sini ya, semakin keras batuan, maka alat mekanis tidak bisa menggali. Maka perlu yang namanya pemboran dan peledakan. Itu ya. Maka Bapak dan Ibu, kalau kemarin sudah belajar terkait dengan teknik peledakan, penerapan peledakan, hari ini kita belajar terkait pasca peledakan. Ada yang mau kasih penjelasan singkat apa itu pasca peledakan? Izin Pak, Iya. pasca peledakan itu adalah kegiatan setelah terjadinya peledakan Pak. Luar biasa, tepuk tangan. Iya, pasca peledakan berarti setelah peledakan. Kalau di modul kemarin Bapak dan Ibu sudah belajar bagaimana meledakan gitu ya. Sekarang pasca peledakannya apa yang perlu dilakukan gitu ya. Oke, topik utamanya ada 4, memeriksa lokasi pasca peledakan, kemudian memeriksa kualitas fragmentasi hasil peledakan, ketiga menangani lubang gagal meledak atau misfire, dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Melaksanakan peledakan bongkar. Nah, pada sesi ini Bapak dan Ibu kita akan membahas terkait dengan memeriksa lokasi pasca peledakan. Ya, memeriksa lokasi pasca peledakan, harapannya Bapak dan Ibu ya, setelah pembelajaran ini peserta ya diharapkan dapat melakukan pemeriksaan lokasi pasca peledakan. Jadi setelah meledak diperiksa ya. Beberapa kegiatan yang dilakukan Bapak dan Ibu, yang pertama bisa mengamankan pasca peledakan, yang kedua Bapak bisa mengidentifikasi gas hasil peledakan, kemudian selanjutnya apa? Memeriksa kabel listrik atau nonel yang digunakan ya, sudah meledak atau tidak. Kemudian pemeriksaan keamanan tumpukan. Selanjutnya adalah identifikasi lubang gagal meledak atau misfire. Nah, Bapak dan Ibu, pada sesi ini ada 3 subtopik yang akan saya bahas di pembelajaran sesi ini. Kita lanjut ya. Pengamanan pasca peledakan, Bapak dan Ibu. Nah, ada 4 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, dan bisa nanti diterapkan ketika kembali ke lokasi kerja masing-masing. Yang pertama apa? Tolong ketika setelah peledakan itu jangan langsung dicek lokasinya ya, kemungkinan masih ada gas beracun, tunggu sampai kurang lebih 15 menit, kemudian laporkan ke pengawas ya. Kalau misalnya aman, ditemukan tanda-tanda misfire, laporkan. Kalau misalnya penanganan misfire-nya tidak dapat dilakukan pada saat itu, laporkan ke atasan ya, ke pengawas Bapak ya, atau subten di lapangan. Dan yang terakhir, lapor ke pengawas jika peledakannya sudah aman, supaya jalur dilepas, jalur komunikasi ya. Oke, kita lanjut. Pengamanan lokasi peledakan.
Pak izin bertanya, Iya. arti dari 300 meter sama 500 meter apa? Iya, luar biasa, tepuk tangan. Ini cepat ini ya, speed up. Iya, untuk 300 meter dan 500 meter Bapak dan Ibu, sesuai dengan Kepmen 1827, yang 300 meter adalah jarak aman untuk alat dari lokasi peledakan. Ya, 500 meter jarak aman untuk manusia. Jadi posisi Bapak Ibu nanti pada saat penembakan itu di arah jarak 500 meter. Begitu ya? Clear, Mbak? Iya. Jadi Bapak dan Ibu jangan coba-coba kurang dari 500 meter. Sudah pernah ada kejadian. Ya, juru ledaknya tertimpa batu, meninggal di tempat. Fatality ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah setelah pengamanan pasca peledakan, Bapak dan Ibu harus bisa ini ya, identifikasi gas hasil peledakan. Ya. Gas hasil peledakan itu ada dua. Yang pertama kategorinya tidak beracun, yang kedua beracun. Apa istilah lain tidak beracun? Iya, ini ya smoke ya. Contohnya uap air. Tahu uap air Bapak Ibu ya? Ini yang kita keluarkan H2O. Beracun nggak? Enggak. Kemudian kalau yang beracun namanya fumes. Contoh gasnya apa? CO dan F2. Ya, hati-hati Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, ada yang dari tambang bawah tanah? Oh iya, Mas ya, dari tambang bawah tanah, setelah peledakan, tolong dinyalakan ventilasinya ya, supaya apa? Gas-gas beracunnya cair ya. Ya, ini mungkin kategori gas hasil peledakan ada dua tadi ya. Selanjutnya terbentuknya gas-gas beracun. Ya, apa sih penyebabnya? Tentu semua ada penyebab kan gitu ya. Yang pertama Bapak dan Ibu, pencampuran ramuan tidak sempurna. Misalnya ampul tadi AN tambah FO 94,5%, kemudian 5,5%. Ternyata kurang dari situ, maka timbul gas beracun. Yang kedua letak primer. Primer itu gabungan dari ini ya, kemarin ya. Iya, gabungan dari detonator dengan booster. Ya, letaknya harusnya mungkin di bawah tapi terlalu terangkat. Ya, sehingga kontak dengan udara luar. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu kurang tertutup, ya kurang tertutup dari apa pemasangan stemming. Jadi lubang ledak itu harusnya disistemic dan dipadatkan gitu ya, tapi enggak sehingga kontak mungkin dengan cairan dari luar. Kemudian yang keempat adanya air di dalam lubang. Nah kalau ini ada lubang Bapak dan Ibu, pastikan airnya bisa dikeluarkan, ya. Kalau tidak bisa dikeluarkan pakai bahan peledak yang tahan air, isi mulai dari dasar. Kemudian sistem waktu tunda. Kalau badan spasinya rapat, jangan gunakan delay yang cepat, ya. Khawatirnya lubang yang satu meledak, ini rekahan ke lubang kedua. Maka bahan peledak lubang kedua masuk ke rekahan. Nah ini karena diameternya kecil, ini berpotensi pada gas-gas beracun. Dan yang terakhir ada adanya reaksi bahan peledak, ya, dengan batuannya. Misalnya batuan sulfida di tambang emas atau tembaga, atau batuan karbonat di tambang gamping, semen ya. Oke. Kita lanjut Bapak dan Ibu, ini contoh ledakan ya. Terlihat ya? Oke. Tadi warna apa gasnya Bapak dan Ibu? Orange. Wah. Bapak dan Ibu, di Indonesia sendiri kategori gas ini levelnya sudah ada. Ya, ini levelnya. Yang pertama adalah level 0, ya. Mungkin asapnya masih putih. Level 1 udah kelihatan warna apa Bapak Ibu? Kuning atau coklat? Iya, sampai ke bawah itu semakin kuning, kuning pekat, orange dan kemerah. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sebelum masuk pelatihan ini kemarin dites ya, minta surat keterangan buta warna atau tidak kan itu ya? Ini fungsinya salah satunya. Kalau buta warna mungkin ini akan dilihat putih Bapak dan Ibu. Masuk ke lokasi apa yang terjadi? Meninggal ya? Karena sangat beracun Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu ketika terjadi peledakan, tolong jangan langsung masuk ke lokasi, ya. Pastikan dulu nih. Yang kedua, gunakan APD, ya. Ada masker dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian periksa lokasi lubang keseluruhannya, sudah meledak atau tidak. Apabila terdapat fumes, misalnya 15 menit masih kelihatan Bapak Ibu, tunggu lagi. Kasih waktunya ya, kasih jedanya. Mungkin jadi 30 menit gitu. Oke, kemudian setelah itu pemeriksaan kabel listrik atau sumur
nonel. Nah, ini diperiksa. Kalau listrik maka di tes tahanannya ya. Ya, ini tahanannya. Masih jalan nggak gitu ya? Kalau masih jalan dipastikan ini belum meledak. Kalau sudah tidak jalan pasti sudah meledak. Oke. Kemudian untuk nonel itu Bapak Ibu lihat tube-nya sudah pecah atau tidak. Nih, namanya ultrasonic seal. Kalau ini sudah pecah, pasti sudah meledak. Kemudian kalau misalnya surface-nya, Bapak Ibu lihat bunch block-nya pecah atau tidak, gitu ya? Clear? Clear. Tadi kalau detonator listrik masih aktif atau belum meledak, apa ciri-cirinya? Iya, coba saya mau tes. Gimana mau praktekkan? Coba dipraktekkan, Pak. Demonstrasikan, ngecek masih aktif atau tidak. Lagi. Ada nilainya? Ada. Artinya apa, Bapak Ibu? Belum, Pak? Belum meledak. Gitu ya? Clear ya? Oke, sudah bisa mendemonstrasikan. Oke, Bapak dan Ibu, ini kemarin sudah belajar di di penerapan peledakan ya. Ada yang namanya perlengkapan peledakan. Ini detonator listrik, ini namanya surface delay yang tadi ya. Ini namanya blasting-o-meter yang tadi digunakan. Ini namanya in-hole ya, Bapak Ibu ya. In-hole ini namanya sumbu ledak atau dead coat. Clear? Iya. Ini namanya tadi apa? Detonator listrik. Kemudian ini surface delay. Ini namanya blasting-o-meter ya. Ini adalah nonel tube dan ini adalah sumbu ledak ya. Ini ciri-cirinya harus dicek, mengidentifikasi ya, misfire atau tidak. Oke, kemudian pemeriksaan kabel listrik tadi sudah ya Bapak dan Ibu ya. Kalau ada sumbu ledak, nih pemeriksaan kabel listrik atau sumbu nonel ya, sumbu nonel istilahnya nonel tube. Kalau dia kita periksa, maka perhatikan Bapak dan Ibu. Kalau ada sumbu ledak, kabel listrik terlihat seperti yang tadi. Kalau sumbu ledak masih terlihat, Bapak dan Ibu dipastikan itu misfire. Kalau kabel listrik terlihat, gunakan blasting-o-meter. Cek ya. Oke, kalau masih ada berarti belum. Ya, kalau menggunakan bom, silakan dicek ya, masih aktif atau tidak. Coba Bapak Ibu kita ikut game sini ya. Waktunya 30 detik. Silakan Bapak dan Ibu. Ini namanya make a match. Yang mana gambar sumbu ledak, detonator listrik dan seterusnya. 3, 2, 1. Coba diangkat. Iya. Diperiksa ya. Jujur yang benar semua. Oke, terima kasih, tepuk tangan ya Bapak dan Ibu sudah memahami materi ini. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah sebelum saya evaluasi, saya ambil kesimpulan. Pasca peledakan ada 3 hal yang perlu diingat. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu bisa mengamankan lokasi, yang kedua mengidentifikasi gas, yang ketiga mengidentifikasi misfire. Tolong sama-sama kita dikerjakan ya, di scan evaluasi pembelajarannya. Ini menggunakan Kahoot. Udah punya semua ya? Oke. Kita mulai? Bisa? Oke, 3, 2, 1. Jawabannya oke, tepuk tangan. Pak Rio, terima kasih ya. Juara 1 Pak Rio. Iya. Juara 2-nya Pak Mas Febri ya. Dan yang ketiga Mbak Mary, makasih. Iya. Oke, Bapak dan Ibu. Demikian pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita peroleh hari ini bisa menjadi keberkahan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, saya tutup dengan yel ya. Masih ingat? Pasca peledakan Bisa, kompeten. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau ada pepatah mengatakan, kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh bertemu lagi. Terima kasih, salam sehat.